rapat paripurna. Bisa disepakati? Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air tanganmu terkena. Kamera, sorry. Menurut Anda bagaimana pendapat Anda ini tentang Omnibus Law? Iya, menurut saya dengan beberapa literasi yang saya lihat, Sejujurnya saya tidak pernah mengikuti berita tentang Omnibus Law dan saya juga tidak mau tahu karena bukan tidak peduli tapi mungkin masih ada yang lebih paham tentang hukum daripada saya. Pendapat saya tentang Omnibus Law sekarang ini yang ditetapkan ya UU Ciptaker, saya kurang ngeh dengan poin-poin yang ditetapkan oleh DPR karena lebih banyak poin-poinnya itu yang maksudnya yang tidak sesuai dengan untuk pekerja-pekerja dan masyarakat kecil yang lebih merugikan. Omnibus Law ini adalah sesuatu yang bagus. Nah, kenapa demikian saya katakan seperti itu? Karena alasan pemerintah terbentuknya ini Omnibus Law bahwa ada dua yang poin yang saya lihat. Pertama itu terlalu banyak regulasi. Nah, dan yang kedua indeks kualitas regulasi itu terlalu rendah. Menurut saya tentang Omnibus Law itu kan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem tenaga kerja di Indonesia. Untuk lebih pastinya sih, jujur saya belum tahu apa itu Omnibus Law sampai sejauh ini sih. Pendapat saya sih tentang Omnibus Law itu yang marak dibicarakan oleh masyarakat itu mengundang pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Karena kenapa Undang-Undang Omnibus Law di sini yaitu yang banyak itu adalah tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena kenapa yang terjadi di situ adalah kami tidak tahu apakah undang-undang yang beredar itu benar atau tidak. Itu aja sih yang diketahui. Terkait isu mengenai Omnibus Law akhir-akhir ini, memang menimbulkan reaksi yang cukup besar di kalangan masyarakat, khususnya teman-teman mahasiswa, karena banyak hal-hal yang janggal terkait dengan penetapan undang-undang ini. Mungkin diantaranya terkait dengan penetapan undang-undang yang di luar jam kerja sewajarnya seperti ditetapkan di saat tengah malam. Ini tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar di kalangan teman-teman, khususnya masyarakat pada umumnya, karena dirasa janggal. Selain itu banyak bagian dari pasal-pasal undang-undang tersebut yang pro kepada pengusaha dan sangat tidak pro dengan rakyat. Maka dari itu kita lihat bahwa muncul reaksi-reaksi yang cukup besar dari teman-teman mahasiswa yang menginginkan agar ada perbaikan-perbaikan terkait dengan rancangan undang-undang ini. Menurut saya Omnibus Law itu suatu undang-undang yang ditetapkan di mana sini mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat, karena dari waktu ditetapkannya
isi-isinya yang tidak jelas dan banyak hoax-hoax yang beredar sehingga mengakibatkan banyak demonstrasi. Baik, jadi berbicara persoalan Omnibus Law, sejatinya kemarin kan ini adalah pidato dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dipublikasikan kepada publik, halayak publik. Ada beberapa kemudian penyampaian yang disampaikan oleh Joko Widodo. Yang pertama adalah bagaimana kemudian hyperregulasi bisa diatasi. Kenapa kemudian hyperregulasi di Indonesia yang menghambat apa yang menjadi prospektor pembangunan di Indonesia. Kemudian mengenai Omnibus Law, sejatinya ketika kita melihat ranah prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sejatinya memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, karena memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mekanismenya. Namun hal yang paling dominasi yang kemudian diutarakan oleh pemerintah hari itu adalah bagaimana kemudian sektor pembangunan ataupun di bidang ekonomi bisa diatasi, mulai dari pengangguran, mulai dari sektor pembangunan dan lain sebagainya. Apakah Anda setuju dengan Omnibus Law ini? Secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan. Ada hal yang saya setujui dan ada juga tidak. Setuju atau tidak? 50-50 karena saya tidak tahu apa-apa. Oke. Mengenai setuju, saya setuju. Kalau menurut saya sih, saya tidak dapat mengatakan saya harus setuju atau saya mengatakan tidak setuju. Karena kenapa? Undang-undang itu saya tidak tahu apa isi dari undang-undang Omnibus Law tersebut. Itu aja sih. Untuk setuju atau tidaknya, jujur saya no comment tentang Omnibus Law. Kurang setuju dengan ciptakannya. Dengan alasan yang tadi ya? Iya, dengan alasan yang tadi kurang setuju. Alasannya apa nih? Alasannya mungkin terkait dengan pasal-pasal yang dirasa sangat merugikan bagi masyarakat, khususnya untuk rakyat-rakyat kalangan bawah. Selain itu, dalam rancangan ini terdapat berbagai macam kejanggalan, termasuk dari draft-draft yang beredar di masyarakat, di mana terdapat beberapa versi draft yang kemudian tersebar. Selain itu, informasi terakhir yang saya dapat bahwa sebelumnya kan ada 2 versi draft yang tersebar di masyarakat. Terus kemudian kemarin kalau tidak salah saya melihat salah satu postingan dari anggota DPRD yang kemudian menyebarkan draft yang isinya itu kurang lebih sekitar 800 halaman. Itu katanya hasil dari revisi dari perbaikan redaksi Namin. Menurut saya sendiri hal tersebut dirasa sangat janggal karena 2 versi sebelumnya itu jumlah halamannya jauh lebih banyak daripada hasil akhir ini. Kalau misalkan itu terkait dengan revisi mengenai redaksi, saya pikir bahwa perubahan yang dilakukan tidak sebesar yang terjadi sekarang, yaitu ada jumlah halaman yang menurut saya tidak konstan. Kalau masalah kesetujuan ataupun tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini, kan ini sudah diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Yang menjadi masalah lagi ataupun kendala yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang ini. Kan ada 4 undang-undang yang kemudian disatukan dalam rancangan undang-undang tersebut. Yang pertama adalah undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah undang-undang kehutanan. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang lingkungan hidup. Kemudian agraria, undang-undang agraria. Jadi jelas sejatinya memang tidak wajar ketika kita gunakan undang-undang cipta kerja dalam satu ranah peraturan yang kemudian digabungkan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kemarin dicanangkan oleh pemerintah pun tidak sesuai dengan apa yang menjadi payung hukum. Indonesia tidak pernah mengenal payung hukum, ketika kita melihat dari konteks ketatanegaraan. Ini itu saja. Terima kasih. Biasa saya ini. Jadi menurut Anda tadi setuju atau tidak setuju mengenai Omnibus Law? Kurang tepat, tidak setuju. Tidak setuju ya. Kalau boleh tahu alasannya tadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama dari pasalnya tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal yang diajukan tidak setepat apa yang kemudian diharapkan oleh warga negara. Itu yang penting. Kita semua itu butuh lapangan pekerjaan, dan sekarang kita lihat banyaknya pengangguran. Gitu. Kemudian ketika berbicara setuju, kan ada sisi baik dan negatifnya. Jadi itu tadi kan positif. Kemudian kalau bicara negatifnya, kita tidak terlalu bagaimana ya, maksudnya jangan sampai ada politik yang main di belakangnya seperti itu untuk memanfaatkan kita yang mendapatkan pekerjaan, namun mudah juga kita dikeluarkan. Bagaimana harapan Anda sendiri sebagai masyarakat dengan pemerintah ataupun anggota DPR sementara menjabat? Harapan saya untuk DPR kalau bisa ya poin-poin UUD
bisa diulang ulang lah lebih baik lagi, karena lebih banyak untuk menguntungkan para pengusaha-pengusaha sedangkan para pekerjanya itu dirugikan. Untuk pemerintah mungkin bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan siapapun dari pekerja ataupun tidak merugikan anggota lainnya. Jadi harapan saya kepada pemerintah yang sangat bijak dan amat arif bijaksana, harapan saya yang pertama adalah bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bisa mendengarkan kemudian aspirasi warga negaranya. Karena kenapa? Salah satu poin terpenting dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana telah berubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sejatinya ada yang dikatakan asas keterbukaan. Ketika asas keterbukaan bisa digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan baik, maka sejatinya akan mendapat keuntungan tersendiri untuk masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan asas kemanfaatan. Ketika asas kemanfaatan undang-undang atau peraturan tersebut bagus untuk rakyatnya, otomatis tidak ada yang kemudian demo di hari ini. Namun yang menjadi masalah hari ini adalah kurang tepatnya pasal ataupun penggunaan aturan yang kemudian diberikan atau disodorkan oleh masyarakat sendiri. Mungkin itu saja. Harapan saya kepada pemerintah tentunya untuk memberikan semacam revisi terhadap apa yang kemudian sekarang menjadi tuntutan besar dari teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena pasal-pasal yang terdapat pada draft tersebut sangat-sangat merugikan dari sisi masyarakat, khususnya para pekerja yang akan merasakan dampak dari undang-undang tersebut. Jadi saya pikir bahwa kita semua berharap mungkin agar pemerintah khususnya DPRD segera melakukan revisi-revisi dengan tetap senantiasa mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Gini, kalian kan dipilih dari rakyat untuk rakyat, tolonglah, tolong bekerja sesuai dengan aspirasi rakyat. Jangan menjadi musuh dari mereka-mereka yang kalian pilih. Ya, cukup itu. Pada DPR, yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat harusnya itu berpihak kepada rakyat, harus menerima usulan rakyat. Karena jangan sampai di sini banyak fenomena yang saya lihat bahwa DPR sekarang dijadikan bahwa Dewan Pengkhianat Rakyat begitu. Dan saya inginkan bahwa ketika memang untuk rakyat, fokuskan kepada rakyat, jangan ada main politikus di dalamnya begitu. Harapan saya kepada Bapak dan Ibu DPR di sini untuk tidak berpihak kepada beberapa kelompok atau perseorangan, tetapi memihak seluruh dan mewakili seluruh aspirasi rakyat yang disampaikan. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, sebaiknya itu mari melindungi rakyat, jangan malah menjadi musuh rakyatmu sendiri. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri dipilih oleh rakyat, itu aja. Terima kasih. Oke.